Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah riset operasi, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, saya sendiri atas nama Aprian, saya Yusril, saya Andawiyah, saya Anggreni, Saya Sita, dan saya Uswadun Hasana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai metode transportasi. Yang pertama adalah pengertian metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari suatu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Adalah tujuan metode transportasi. Yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan ini, perakitan dan perencanaan scheduling produksi. Selanjutnya, ciri-ciri penggunaan metode transportasi. 1. Terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. 2. Kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. 3. Komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. 4. Ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. metode pemecahan masalah pada metode transportasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tabel awal dan tabel optimum. Tabel awal ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metode NBC atau Northwest Corner Method, yaitu metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Yang kedua yaitu metode biaya terkecil atau less cost, yaitu metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Yang ketiga yaitu metode VAM atau Vocal Approximation Method, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan dengan metode yaitu tabel optimum. Tabel optimum ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu metode batu loncatan atau stepping stone method, yang dimana menggunakan solusi awal dengan metode sudut barat laut dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal metode batu loncatan untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Selanjutnya metode modified distribution method, menggunakan solusi awal dengan metode biaya terendah less cost, dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal. Metode modi untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Contoh persoalan model transportasi pabrik gula yang berlokasi di 3 tempat yaitu A, B, dan C. Gula yang dihasilkan dipasarkan di 3 daerah pemasaran utama yaitu Provinsi D, E, dan F. Kapasitas gilingan rata-rata per bulan dari ketiga pabrik yang dimaksud masing-masing 25.000 ton dan 35.000 ton dan 40 ton. Kapasitas permintaan pasar masing-masing 35.000 ton, 30.000 ton dan 35.000 ton per tahun. Pengusaha pabrik gula yang bersangkutan ingin mengetahui ke provinsi mana produk dipasarkan dan berapa ton sehingga biaya angkut distribusi minimal, seperti tabel berikut. Adapun penyelesaiannya. Yang pertama, transportasi result atau hasil transportasi. Untuk transportasi result, agen A harus mengirim gula ke provinsi F sebanyak 25.000 ton. Sedangkan agen B harus mengirim gula ke provinsi D sebanyak 25.000 ton dan provinsi F sebanyak 10.000 ton.
Dan sedangkan agen C harus mengirim gula ke provinsi D sebanyak 10.000 ton dan juga mengirim gula ke provinsi E sebanyak 30.000 ton. Dengan pengalokasian tersebut, maka biaya transportasinya sebanyak $565.000. Selanjutnya, marginal cost atau biaya tambahan. Untuk marginal cost pada tabel, jika agen A mengirim gula ke provinsi D dan E, maka akan mendapatkan marginal cost sebesar $2 per menit. Dan agen B jika mengirim gula ke provinsi D akan mendapatkan marginal cost sebesar $3 per menit. Dan sedangkan jika agen C akan mengirim gula ke provinsi F akan mendapatkan marginal cost sebesar $4 per menit. Selanjutnya, final solution table. Pada final solution table ini menggambarkan besarnya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dari nilai marginal cost. Nah, selanjutnya iteration. Untuk iteration, solusi keempat yang dapat mencapai solusi optimum. Namun, di sini untuk metode transportasi maka hanya diperlukan iteration satu saja. Selanjutnya, statement trade cost. Tabel tersebut menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikan atau pengalokasian tersebut untuk mengirim barang dari agen A ke provinsi F. Diperlukan 25.000 ton dengan biaya $125.000. Agen B ke provinsi D diperlukan 25.000 ton dengan biaya $150.000 dan ke provinsi F 10.000 ton dengan biaya $40.000. Dan sedangkan agen C ke provinsi D dengan 10.000 ton dengan biaya $70.000 dan juga ke provinsi D dengan 30.000 ton dengan biaya $18.000. Selanjutnya tabel shipping list. Pada tabel ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total yang di setiap pengalokasiannya. Cara pengalokasiannya adalah agen A mengirim ke provinsi F sebanyak 25.000 ton dengan biayanya $5 per ton sehingga total biaya yang diperlukan sebanyak $125.000. Sedangkan pada agen B mengirim ke provinsi D sebanyak 25.000 ton dengan biaya $6 per ton sehingga total biayanya $150.000 dan begitu juga seterusnya pada tabel.